selaku lembaga perlindungan konsumen ya mengharap lah, karena masyarakat itu kan sebetulnya kan juga sebagai artinya konsumen akan jasa konstruksi itu yang harus memang menikmati akan gedung, jalan, fasilitas umum ini palsu itu ya masyarakat konsumen menikmati, karena itu dari keuangan negara. Ya saya mohon kepada pelaksana, kontraktor, konsultan pengawas, artinya pengguna anggaran sebagai owner ya harus taat asas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa Transformasi TV dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kami menghadirkan Bapak Srianto Ahmad selaku Ketua LPK Transformasi. Selamat malam. Selamat malam. Dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam ini kami spesialis juga Pak, ini menghadirkan Bapak. Iya. Spesialis terus ya Pak. Dapat permintaan ini dari teman-teman LSM dari Sukoharjo lah. Iya. Pada malam ini kebetulan kami juga ini mengundang Bapak, kebetulannya juga untuk itu. Di mana pembangunan gedung pertemuan Budi Sasono yang berada di Simpang 5, Kabupaten Sukoharjo, diduga ini mengalami keterlambatan Pak. Karena kalau melihat ya, 27 Iya, 27 karena melihat presentasi penyelesaiannya baru seperti itulah di lapangan ya. Bagaimana penjelasan Bapak selanjutnya Pak? Terima kasih kepada Bu Sri, selaku reporter Transformasi TV yang berkali-kali ini ya wawancara dengan kami ya sebagai partner. Saya juga memandang bahwa pers itu juga berfungsi sebagai informasi juga sosial, bahkan juga sebagai pengawas, watchdog, anjing penjaganya eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan bahkan sebagai pilar yang keempat. Di samping juga LSM dan pers itu sebagai pilar yang keempat. Artinya apa? The first estate ini menjaga kontrol sosial untuk kebaikan, edukasi, dan informatif, dan juga berfungsi sebagai social control. Salah satunya ini saya dapat ya permohonan lah dari teman-teman LSM sana, bahkan di cabang kami di Sukoharjo, di Sragen, di Solo Raya ini memohon kepada kami untuk lakukan edukasi bagaimana Pak Srianto Ahmad tentang persoalan kajian hukumnya hubungannya dengan kalau gedung Budi Sasono ini terlambat. Nah ini begini, pemerintah itu sangat mengakomodir. Kalau dulu tahun-tahun dulu ketika awal-awal itu yang di Perpres yang katakanlah nomor 83 tahun 2003 itu kan kalau umpamanya sudah dites begitu terlambat sampai akhir tahun anggaran ya dia langsung putus kontrak. Tapi kalau sekarang sudah ada rekomendasi, bahkan juga ada aturannya, itu kalau terlambat sampai akhir tahun anggaran ada kesempatan, ada perpanjangan waktu sesuai dengan Perpres nomor 54 tahun 2010 sebagaimana diubah, yaitu Perpres nomor 172 tahun 2014, yaitu di pasal 93-nya. Ini yang punya kewenangan hubungannya dengan proyek ini kan adalah pengguna anggaran. Penggunaan dibantu oleh pejabat BPK ini yang melakukan kontrak dengan kontraktor selaku pemenang tender. Nah di situ kan sebenarnya pemenang tender itu sudah melakukan yang namanya fakta integritas. Bahkan tidak hanya fakta integritas. Sebelumnya kontraktor ketika setelah menang dia melakukan SPPJ dan menandatangani kontrak, selanjutnya PPK itu mengundang kepada kontraktor untuk melakukan yang namanya PCM, kontrak meeting. Itu tujuannya apakah kontraktor ini bersanggup, komitmen, sanggup melaksanakan pekerjaannya, tidak kompensasi. Kalau ada suatu persoalan nanti keterlambatan harus dilaksanakan sesuai kontrak. Itu sudah ada kesepakatan. Nah kalau seperti ini berarti kontraktor ini di samping dengan prestasi, kalau memang dia itu
diduga, bahkan ada dugaan memang dia tidak mempunyai biaya kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan, tapi dia melaksanakan tender atau lelang. Nah, ini ada patut diduga nanti bisa arah ke penyelidikan kalau memang ini ada unsur kesengajaan, dia tidak punya biaya mau nawar gitu. Ya, makanya apakah keterlambatan itu PPK harus bisa melihat apakah ada unsur kesengajaan katanya itu. Apakah memang pertama ada force majeure? Apakah memang karena dia tidak sanggup kemampuan untuk membiayai proyek tersebut, karena kelihatannya sekarang ini tidak ada bencana, tidak apa yang di daerah Sukoharjo. Seharusnya mampu, karena sekarang itu kan proyek itu pasca kualifikasi kan tidak pekerjaan berat, hanya sebuah gedung itu. Seharusnya mampu. Nah, nanti yang memahami itu adalah PPK. Makanya nanti sama kepada PPK itu mohon ditelisik betul, dianalisa betul, apakah mau memberi kesempatan kepada kontraktor atau mau memberhentikan pekerjaan. Nah, tergantung analisanya dari PPK. Mungkin minta rekomendasi dengan APIP, ya, APIP itu inspektorat di Sukoharjo atau BPK sekalian lah. Iya. Berarti ini kan di dalam menentukan pemenang bagi perusahaan yang memang mempunyai kemampuan berkontrak itu tetap harus terseleksi. Karena ini sebagai masukan, mohon maaf, bagi instansi terkait dimanapun lah, supaya nantinya ke depannya pembangunan ini akan tetap berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan target waktu, katakanlah demikian. Karena nanti ini berakibat akan adanya kerugian, Pak. Diduga ada kerugian keuangan negara karena molornya waktu kan seperti itu. Ya. Nah, ini mohon ini Pak kepada para pemangku kebijakan ini ya. Kami menghimbau sebagai insan pers ya, memberikan masukan yang positif, memberikan saran dan memberikan motivasi agar pembangunan bisa berjalan lancar sesuai dengan target waktu, hasilnya pun juga sesuai dengan kualitas. Kualitasnya bagus sesuai dengan spesifikasi. Kemudian yang ingin kami pertanyakan Pak, apakah ini di dalam nanti kalau seandainya terlambatan nanti kan mungkin ada perpanjangan waktu dan sebagainya gitu Pak. Nanti ternyata melihat dengan kondisi kemampuan daripada si pemenang si pelaksana ini. Tesipader 77. Oh ya itu Tesipader 77 itu. Apakah ini nanti ada indikasi di backlist atau seperti apa? Ya, ini sebetulnya sebelum menjadi kewenangan PPK dan pengguna anggaran ya. PPK-nya sendiri jelas memahami tentang konstruksi karena dia sebagai kepala di PUPR. Dia harus memahami. Dia juga sebagai pembina jaskon lah, jasa konstruksi. Nah, kalau ada persoalan seperti ini, ya sebetulnya di dalam pengadaan barang dan jasa itu kan harus ada di samping taat asas, baik juga efektif, efisien, tidak diskriminatif, transparan. Tapi salah satunya yang pokok itu adalah tepat waktu, tempat jumlah, tempat mutu. Nah ini apa? Berarti kalau ini kan tidak tepat waktu. Nah, ya seharusnya kalau kondisi seperti ini kalau menurut ketentuan dari bisa regulasi yang ada itu, kalau itu anggaran APBN kan ada PMK-nya nomor 174. Tapi kalau ini APBD tidak ada yang mengatur karena persoalan sebenarnya tidak ada di dalam APBN, ada Permenq-nya ya. Tapi kalau APBD ini harus PPK harus bisa rekomendasi pada pengguna anggaran, nanti konsultasi dengan APIP ya, APIP daerah atau inspektorat atau PPK harus mengeluarkan ini kepres keputusan bupati harus bisa mengeluarkan keputusan, karena kalau tidak ada keputusan tidak kuat hanya PPK karena itu melebihi tahun anggaran ya. Karena kalau di APBN sudah jelas kalau melebihi tahun anggaran diperpanjang sampai maksimal 90 hari itu sekarang 50 hari itu akan di adendum. Terus yang kedua dari pihak kontraktor itu
membuat surat pernyataan kesanggupan. Nah, akhirnya dibayar itu dengan penyelesaian, artinya yang progres yang telah yang sudah dilaksanakan. Umpamanya itu kemudian di koran itu terlambat itu sampai kurang 19% ya. Iya. Jadi kalau 100% dikurangi 19% kan 81. Nah, 81% itu yang dibayarkan, yang 19% dibayar di anggaran perubahan, mengikuti regulasi yang ada. Itu pun kalau yang betul harus melalui keputusan bupati. Karena nanti kan itu kan juga harus dirapatkan oleh badan anggaran, dirapatkan karena tidak bisa badan anggaran hanya eksekutif, harus melalui legislatif. Kalau menurut kacamata Bapak sebagai ketua LSM, LPK Transformasi, apakah ini ada indikasi maladministrasi, Pak? Ya kalau umpamanya artinya terlambat ini sudah artinya maladministrasi. Makanya dikatakan maladministrasi tidak itu PPK dia memberikan peringatan enggak? Karena kalau menurut ketentuan itu kalau lebih keterlambatan deviasinya atau minusnya itu lebih dari 10% itu seharusnya harus di cost meeting 1, berkata 1, 2, dan 3. Dia tidak bisa memberikan apa yang diberikan kesempatan oleh PPK, seharusnya di backlist. Sebenarnya PPK tahu lah, artinya itu tuh mau ini selesai atau tidak itu sebelum tahu. Makanya sebetulnya sebelum berakhirnya kontrak tanggal 27 Desember itu PPK sudah bisa membaca, oh ini saya mau beri kesempatan atau tidak. Nah, kalau umpamanya seperti ini sudah tahu tidak akan berakhir sampai akhirnya kontrak belum bisa pekerjaan diselesaikan karena kendalanya masalah keuangan, ya nggak bisa, harus itu di backlist. Tapi PPK itu takutnya kalau terjadi gugat menggugat. Tapi kalau saya yakin PPK harus berani memutuskan digugat atau tiapa, kan sudah ada regulasinya yang jelas. Karena nanti akan merugikan keuangan negara. Nah ini kan kedepannya mungkin seperti itulah. Kita mohon kepada PPK ini ya, yang sekaligus sebagai pengguna anggaran harus bersikap tegas dalam hal ini supaya nanti ini tidak akan dicontoh. Ya masyarakat sebagai konsumen itu dirugikan, seharusnya tanggal akhir tahun 2020 sudah bisa menikmati ya. Itu tidak bisa menikmati. Ini kan sudah masuk administrasi. Tapi kalau ada nanti hasil telah kajian dari APIK itu ada kesengajaan dan ada kerugian negara, kan nanti APIK bisa mengajukan rekomendasi kepada APH, aparat penegak hukum, untuk melakukan yang namanya investigatif. Jadi artinya audit investigatif. Mungkin cukup Pak, atau ada penambahan lain? Ya, ada sedikit. Saya selaku lembaga perlindungan konsumen ya mengharap lah, karena masyarakat itu kan sebetulnya kan juga sebagai artinya konsumen akan jasa konstruksi itu yang harus memang menikmati akan gedung, jalan, fasilitas umum ini palsu itu ya masyarakat konsumen menikmati, karena itu dari keuangan negara. Ya saya mohon kepada pelaksana, kontraktor, konsultan pengawas, artinya pengguna anggaran sebagai owner ya harus taat asas, ya harus mengikuti aturan. Kalau umpamanya dengan jasa konstruksi ya ikutilah aturan dengan yaitu pengadaan barang dan jasa, regulasi juga aturan dengan undang-undang jasa konstruksi itu dilaksanakan. Sebagai konsultan pengawas ya laksanakan sesuai dengan perencanaan sampai akhir PHO, FHO itu selesai dengan happy ending. Iya begitu ya. Berarti kan dimulai dari satu, mungkin ini sebagai masukan juga ya, dari sistem dari pemenangan lelang. Ya itu perlu selektif juga tentang kemampuan. Ini kan dari perencanaan, proses pasca harus dievaluasi. Ya demikian tadi ya. Mungkin cukup Pak. Terima kasih atas kehadiran Bapak ya. Jangan pernah bosan untuk memenuhi undangan kami. Mungkin ada kesempatan lain lagi. Dan itu harus didenda. Jadi kalau umpamanya sudah diputuskan juga denda, dan nanti juga di dalam adendum ada sanksi administrasinya. Begitu ya Pak ya. Terima kasih loh Pak ini atas kehadiran Bapak dan informasi Bapak yang tentunya ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di
wilayah Kabupaten Sukoharjo supaya masyarakat menjadi masyarakat yang cerdas. Dan pada umumnya Jawa Tengah dan Indonesia. Iya begitu. Ya, ini belum selesai saya bicaranya Pak. Tapi terima kasih Bapak sudah mengingatkan. Demikian tadi pemirsa Transformasi TV, bincang-bincang kami dengan Bapak Suyanto Ahmad selaku Ketua LPK Transformasi. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Bagus.